Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama membantah bahwa mereka sengaja menargetkan warga sipil dalam serangan meski perang ini telah menewaskan ribuan orang. Sebagian besar dari mereka adalah warga Ukraina. Di tengah eskalasi militer tersebut, dinamika diplomasi juga berkembang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru saja menjadi tuan rumah bagi Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral di Alaska pada Jumat 15 Agustus 2025 mendesak Kiev agar segera mencapai kesepakatan dengan Moskow untuk mengakhiri perang. Untuk membahasnya bersama kami Bapak Dr. Teguh Santosa, pengamat luar negeri. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam. Pak Teguh sehat ya? Insya Allah sehat, terima kasih. Ya, Pak Teguh, serangan terbaru Rusia ke Kharkiv ini kembali memakan korban warga sipil begitu, termasuk juga anak-anak. Nah, bagaimana Pak Teguh ini membaca eskalasi militer terbaru ini? Apakah menandakan konflik akan semakin intensif? Ya, kalau tentang korban di pihak sipil, apakah itu anak-anak atau wanita atau orang tua, itu tentu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam perang ya. Walaupun misalnya pihak-pihak yang terlibat dalam aksi saling menyerang itu berusaha untuk meminimalisir korban, tetapi Ya. tetap saja itu tidak akan bisa dilakukan. Nah, apakah ini akan mempengaruhi proses diplomasi yang sedang terjadi untuk mengakhiri perang? Saya kira sedikit banyak ini akan memberikan pengaruh ya. Ini akan memperlihatkan baik kepada Putin maupun kepada Presiden Ukraina bahwa mereka memang harus segera menyelesaikan konflik ini, dan jalan ke arah penyelesaian itu sedang sama-sama dibangun oleh kedua negara. Baik. Nah, kalau kita lihat nih Pak Teguh, konflik ini kan bukan hanya persoalan Rusia dan Ukraina gitu, tapi sudah berdampak lebih luas, yaitu berdampak pada stabilitas kawasan bahkan global gitu. Menurut Pak Teguh, ini seberapa jauh sih efek domino yang bisa ditimbulkan dari eskalasi ini? Memang dampaknya seperti yang sudah sering dibicarakan oleh berbagai kalangan, sangat-sangat serius ya, terutama bagi perekonomian di Eropa, juga bagi perekonomian dunia ya. Terjadi gangguan pada rantai pasokan misalnya, ini sudah sering dibahas. Nah, tetapi khusus untuk negara-negara Eropa, negara-negara NATO yang menjadi tetangga terdekat Ukraina dan juga tetangga terdekat dari konflik ini, mereka sudah sekian lama harus menanggung beban ya, harus mengirimkan itu banyak bantuan kepada Ukraina. Ya, sementara mereka di dalam negeri sendiri juga menghadapi persoalan yang tidak kalah pelik. Nah, tentu semua berharap agar perang antara Ukraina dan Rusia ini bisa segera berakhir, sehingga beban yang tadinya ditanggung oleh negara-negara Eropa untuk membantu Ukraina itu bisa dikurangi, dan mereka bisa lebih fokus lagi membantu masyarakat mereka. Baik. Nah, kalau untuk sejauh ini begitu ya Pak Teguh ya, PBB saja ini tampak sulit meredam eskalasi gitu Pak Teguh. Mungkin menurut Anda apa rekomendasi atau langkah konkret yang harus didorong Dewan Keamanan PBB agar konflik ini tidak semakin meluas begitu? Ya, PBB kesulitan untuk menyelesaikan karena yang terlibat, salah satu pihak yang terlibat dalam perang ini adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Rusia. Jadi memang selain menggunakan platform yang ada di PBB, berisi keprihatinan, bahkan berisi kecaman-kecaman, masyarakat internasional juga menggunakan forum-forum yang lain ya, termasuk misalnya bilateral yang kita baru saksikan tadi sudah disebutkan juga antara Rusia dengan Ukraina ya. Kemudian juga yang kemarin terjadi kan menarik, antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa, dan di dalamnya ada Ukraina ya. Jadi kelihatannya sudah terjadi kesepakatan bahwa perang ini segera diakhiri. Cuma kan kemarin Ukraina minta jaminan keamanan, dan Amerika Serikat bermodalkan hubungan baik dengan Rusia, juga sudah memberikan jaminan itu gitu. Jadi saya kira sekarang tinggal satu tahap lagi, yaitu pertemuan trilateral tiga pihak antara Ukraina, Rusia yang ditengahi oleh Amerika Serikat untuk mencapai penyelesaian konflik ya, paling tidak untuk mencapai apa yang disebut sebagai negative peace, situasi di mana aksi kekerasan dapat dihentikan. Jadi apakah langkah diplomasi ini realistis Pak Teguh, atau justru masih jauh dari kata damai begitu? Ini yang paling realistis sejauh ini ya. Jadi penghentian saling serang atau negatif peace ini yang harus ditempuh, tetapi tentu saja untuk mencapai
negatif peace tadi kan ada kondisinya ya. Misalnya apa yang membuat Ukraina dan apa yang membuat Rusia mau meletakkan senjata ya. Nah, kalau misalnya isunya hanya isu keamanan, tentu bagi Rusia tidak ada masalah. Tetapi kan Rusia juga membutuhkan satu kepastian bahwa mereka bisa Ya. mendapatkan sisi timur dari Ukraina ya, yang selama ini menjadi lokus dari pertempuran. Ya, sehingga kalau misalnya itu yang disepakati, maka Ukraina harus kembali kehilangan katakanlah teritori seperti yang mereka alami di tahun 2014 ketika Ya. Rusia dengan alasan yang kurang lebih sama merebut Crimea gitu. Ya barangkali secara secara de jure itu tidak akan terjadi ya. Misalnya pencaplokan secara de jure, secara hukum gitu, mungkin tidak akan terjadi. Tetapi secara de facto itu sangat mungkin terjadi. Misalnya garis demarkasi jadinya dimajukan ke barat ya. Dengan demikian maka Baik. Ukraina kehilangan daerah Donbas dan sekitarnya itu. Nah, Pak Teguh, ini fakta di lapangan ya, dengan eskalasi ini menunjukkan ribuan warga sipil yang akhirnya menjadi korban begitu. Meskipun kedua belah pihak selalu membantah menargetkan sipil, tapi bagaimana sih posisi hukum internasional melihat kondisi ini dan mungkin sejauh mana dunia internasional bisa menekan kedua pihak untuk melindungi warga sipil dan keamanan daerah tersebut? Ya, korban di pihak sipil memang sesuatu yang sangat dilarang ya dalam konvensi perang internasional, itu bukan target yang diperbolehkan gitu ya. Ya, Tetapi tadi seperti sudah kita bahas di awal ya, bahwa eh, pada praktiknya ketika serangan terjadi, korban sipil sangat-sangat mungkin terjadi gitu karena mereka yang paling lambat pergerakannya ya, kemudian mereka yang paling lemah kemampuannya untuk melakukan katakanlah long march, menghindar ke tempat yang lebih aman. Jadi ada banyak faktor yang membuat masyarakat sipil jadi sangat rentan untuk menjadi korban dari baik. masyarakat sipil bersenjata. Nah, mengenai langkah penyelesaian tadi sudah saya katakan bahwa PBB kelihatannya agak kesulitan karena yang Ya, terlibat dalam perang ini adalah Rusia. Tetapi pihak-pihak lain kan juga melibatkan diri secara bilateral, misalnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, kita betul. sebagai masyarakat nasional tentu perlu memberikan tekanan semampu yang kita bisa. Apa itu? Ya, ekses dari korban ini yang harus diperbanyak gitu. Sehingga itu yang kita lakukan bisa membuka mata, kemudian membuat para pengambil kebijakan di negara-negara yang terlibat dalam konflik ini mau menempuh pendekatan yang baru, yang lebih humanis, yang lebih damai gitu. Iya, ya. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia, Pak Teguh, dengan politik luar negeri yang bebas aktif, apa langkah yang sebaiknya dilakukan Republik Indonesia ini dalam menyikapi meningkatnya ketegangan di Eropa Timur ini, Pak Teguh? Ya, hal yang paling minimal yang kita bisa lakukan adalah memastikan bahwa warga negara kita di kedua negara yang sedang terlibat perang ini tidak dalam keadaan yang berisiko jadi korban ya. Itu hal yang paling minimal. Nah, Ya, sebagai tentu kita juga sudah menyampaikan berkali-kali keprihatinan kita di Majelis Umum PBB ya, di ya, fora-fora lain yang kita terlibat. Kita sudah menyampaikan keprihatinan kita terhadap aksi saling serang ini ya. Dan saya kira bayangkan saja sudah lebih dari 3 tahun, tetapi belum ada tanda-tanda. Ini kan memprihatinkan. Dan kita juga terdampak oleh perang panjang ini ya. Beberapa komoditas yang kita memang dapatkan dari Ukraina, dari gandum misalnya juga dari Rusia, ini kan terganggu. Dan ada barang-barang lain yang dibutuhkan, tetapi negara produsennya misalnya tergantung pada kedua negara ini. Jadinya kita kena juga gitu. Nah, maka ya. saya kira upaya kita sudah cukup. Sekarang kita ya tetap melanjutkan itu saja sampai nanti pembicaraan trilateral di antara 3 negara, Ukraina, Rusia, dan Baik. Amerika Serikat nanti bisa menghentikan saling serang ini. Ya, baik. Baik, Pak Teguh. Terakhir, apa pesan dan harapan Anda agar konflik di Eropa Timur ini bisa menemukan titik terang sehingga tidak lagi menelan korban jiwa di masa depan? Ya, hal paling cepat yang kita bisa lakukan adalah tadi ya, menciptakan negative peace. Negative peace ini adalah situasi di mana tidak ada saling serang. Nah, nanti setelah negative peace ini tercapai, kita baru bisa melakukan pembicaraan-pembicaraan lain untuk menuju kepada positive peace, perbaikan hubungan diplomatik di antara kedua negara. Nah, saran saya sih, memang kelihatannya Ukraina tidak membiarkan wilayahnya menjadi basis dari NATO karena ini keberatan keberatan utama Rusia kan. Rusia Ya, sangat keberatan kalau misalnya Ukraina menjadikan wilayah Ukraina itu sebagai basis atau pangkalan militer NATO.
Tetapi kan untuk bicara tentang keamanan, Ukraina bisa mendapatkannya dengan cara lain ya, seperti yang dimintakan oleh Zelensky kepada Donald Trump kemarin untuk menjamin keamanan negara itu, tidak melalui platform NATO ya, jadi melalui platform bilateral. Itu kan lebih enak gitu. Dan saya kira Rusia juga bisa menerima kalau itu yang dimintakan gitu. Tetapi kalau misalnya Ukraina bersikukuh untuk meletakkan pasukan NATO di wilayah mereka, itu tentu akan dipandang Rusia sebagai ancaman terbuka. Dan dalam situasi yang tidak menentu, yang sangat tidak stabil, ya dapat dipahami kalau Rusia juga kemudian akhirnya mengambil tindakan yang itu tidak disukai oleh Ukraina. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Teguh Santosa, pengamat luar negeri. Semoga upaya diplomasi yang terus berjalan ini bisa menjadi jalan keluar ya Pak ya, agar konflik segera berakhir. Terima kasih Pak Teguh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami.